Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video yang lalu dijelaskan tentang keadaan keuangan Taliban saat ini, di mana Taliban sesungguhnya dalam keadaan yang sangat kacau balau. Walaupun di depan mereka ada peluang yang sangat besar, di samping tambang litium yang nilainya ribuan triliun, Taliban juga berada di posisi yang sangat sentral dalam pipanisasi yang digagas oleh Rusia dalam rangka bisnis dan penguasaan geopolitik. Di samping masalah keuangan, Taliban menghadapi ancaman dari perang proksi yang sedang dilaunching oleh Amerika Serikat, baik memakai ISIS-K, kelompok lain, maupun pura-pura melakukan retaliation against ISIS-K, padahal yang sebenarnya adalah melakukan attrition. Apa itu attrition? Attrition adalah tindakan mengurangi kekuatan atau efektivitas lawan melalui serangan atau tekanan yang dilakukan terus-menerus. Tekanan ini dilakukan dengan cara memprovokasi sehingga terjadi gesekan baik di akar rumput maupun antar kelompok yang berkepentingan, dalam hal ini antara lain Taliban, ISIS-K, dan kelompok Mujahidin Afghanistan. Arti literalnya adalah gesekan. Tujuan utama dari attrition ini adalah konsesi. Semakin keras gesekan yang dapat diciptakan dari sebuah provokasi, maka akan semakin besar kemungkinan konsesi yang akan didapatkan. Ini sebenarnya adalah strategi-strategi yang diwajibkan dipakai oleh para teroris yang diciptakan oleh entah siapa. Sekarang ketahuan rupanya strategi itu dipakai oleh penciptanya sendiri. Kali ini kita akan membahas masalah Taliban dari segi fikih. Kita boleh bicara apa saja tentang Taliban, bahwa Taliban adalah organisasi moderat karena Taliban sendiri bermakna santri. Kita pun boleh mengklaim bahwa Taliban benar karena mereka melaksanakan syariat Islam. Pertanyaannya adalah, benarkah mereka menjalankan syariat Islam? Jika kita merujuk sejarah ketika Taliban memerintah Afghanistan dari tahun 1996 hingga 2001, mereka memberlakukan rezim Islam yang melarang perempuan bepergian sendirian, melarang musik, mewajibkan perempuan memakai niqab, mewajibkan perempuan memakai sendal tertutup, dan melakukan eksekusi di depan umum. Kita akan bahas satu-satu. Pertama adalah masalah safarnya perempuan tanpa ditemani mahram atau suaminya ditinjau dari hukum fikih. Jika ada perempuan keluar tanpa mahram, Taliban akan menderanya dengan 40 kali hukuman cambuk. Padahal mahalul ikhtilaf dalam hadis, janganlah seorang perempuan bepergian kecuali bersama mahram, adalah masafah safarnya. Maksudnya yang diperselisihkan ulama dalam hadis tadi adalah masafah atau jarak safarnya, bukan masalah bahwa perempuan tidak boleh keluar secara zatnya atau tanpa ada alasan apapun. Masalah safarnya adalah apakah yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW adalah bepergian jauh atau bepergian dekat. Apakah larangan ini dimaksudkan untuk keamanan wanita atau mengekang mereka? Sudah jelas ini bukan untuk pengekangan, karena jika ini untuk pengekangan maka tidak mungkin Nabi Muhammad SAW memuji seorang wanita dari Hira yang pergi ke Ka'bah dan tawaf di sana. Adi bin Hatim bersabda kepadanya, fa in talat biha hayatun la tazayyana dhu'ina tartahilu min al-hira hatta tatufa bil ka'bati la takhafu ahadan illa Allah. Jika umur panjang Adi bin Hatim, sungguh engkau akan melihat seorang wanita akan melakukan perjalanan dari Hira, Irak untuk tawaf di Ka'bah, dia tidak merasa takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Kenapa Nabi Muhammad SAW tidak menghina dan tidak mendiskreditkan wanita Hira ini jika memang wanita bepergian harus dengan mahramnya? Kemungkinan wanita ini adalah seorang yang sangat ahli dalam membela dirinya sendiri. Ini artinya jika seorang wanita bepergian dalam keadaan yang diperkirakan aman, maka dia diperbolehkan bepergian sendirian. Kalau dalam bahasa fikihnya adalah jika aman dari fitnah dan doror, maka wanita boleh bepergian sendirian tanpa mahram. Ini adalah pendapat Al-Hasan Al-Basri, Al-Auza'i, Daud Al-Dhahiri, dan kaulnya Syafi'iyah. Bisa dilihat dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab juz 8 halaman 342. Juga bisa dilihat dalam Al-Umdah juz 2 halaman 172 dan 177, kitab Al-Fatwa Al-Kubra juz 5 halaman 381. Juga bisa dilihat dalam Al-Bayan Syarh Al-Muhadzab fi Mazhab Al-Imam Syafi'i karya Al-Umrani juz 4 halaman 36. Artinya yang harus dilakukan oleh Taliban bukan mendera wanita yang keluar rumah sendirian tanpa mahram, tapi kewajiban mereka adalah menjamin keamanan masyarakat untuk bepergian keluar rumah dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.
Dalam kasus seorang sahabiah yang keluar ke pasar Bani Qainuqa, dia belanja sendirian ke pasar itu tanpa seorang mahram. Walaupun akhirnya sahabiah itu diganggu oleh para Yahudi yang mengakibatkan perang Bani Qainuqa, tapi Nabi Muhammad SAW tidak menyalahkan wanita itu. Jika Nabi Muhammad SAW pernah menyalahkan wanita itu, tentu telah ada keterangannya, dan ini tidak ada. Nabi tidak pernah mendera wanita itu seperti yang dilakukan oleh Taliban. Justru Nabi Muhammad SAW menghukum Yahudi Bani Qainuqa yang melanggar perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Juga pada hadis Al-Fadl bin Al-Abbas yang melirik wanita atau melihat wanita yang tak memakai niqab saat Al-Fadl bin Al-Abbas menemani Nabi Muhammad SAW berkuda, Nabi SAW tidak mendera wanita itu bepergian sendirian dan tidak memakai niqab itu sebanyak 40 kali, melainkan membiarkannya saja. Yang Nabi Muhammad SAW lakukan hanyalah memalingkan wajah Al-Fadl yang melirik-lirik ke wanita cantik itu. Pertanyaannya adalah, Taliban meniru siapa dalam menjalankan aturan mendera perempuan yang bepergian sendirian tanpa mahram? Kedua adalah masalah niqab. Taliban mencambuk wanita yang keluar tanpa niqab atau cadar dengan cambukan sekitar 40 kali. Jumhur ulama berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Ini bisa dilihat dalam Bidayatul Mujtahid juz 1 halaman 123. Istidlalnya adalah ayat wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita menampakkan perhiasan mereka kecuali yang tampak saja, surat An-Nur 31. Menurut Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Aisyah, atau Said bin Jubair, Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, qaul mazhab Hambali bahwa perhiasan wanita yang boleh tampak adalah wajah dan kedua telapak tangan, karena hajat membuat mereka harus membuka wajah untuk bertransaksi jual beli, sedangkan telapak tangan untuk memberi atau menerima. Ini ada dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab juz 8 halaman 342, Al-Mughni min Mustawda'atil Fiqh Ibnu Qudamah juz 1 halaman 431. Andai kata wajah dan kedua telapak tangan adalah aurat, sudah pasti wanita diwajibkan menutupnya pada saat berihram. Sedangkan Abu Hanifah menambahkan 2 kaki dengan batas di atas mata kaki sebagaimana area wudhu untuk kaki. Para mufassir yang mendukung pendapat ini adalah Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Baghawi, Az-Zamakhsyari, Ibnu Al-Arabi, Ibnu Hayyan Al-Andalusi. Nah, di sini saja kita bisa lihat bahwa masalah niqab atau cadar itu adalah masalah khilafiyah. Kalau tidak meniru kasih sayang Nabi Muhammad SAW, kenapa mengaku menerapkan hukum syariat? Mengenai klaim menjalankan hukum Islam atas daerah kekuasaan, Rasulullah SAW sabda, wa idza hasrata ala hisnin fa'raduka an tunzilahum ala hukmillah fala tunzilhum ala hukmillah walakin anzilhum ala hukmika fa innaka la tadri atusibu hukmallah am la. Jika engkau menaklukkan sebuah tempat lalu mereka menginginkan agar engkau memberlakukan hukum Allah, maka janganlah engkau memberlakukan hukum Allah, tapi berlakukan hukum sendiri, karena engkau tidak tahu apakah itu benar-benar hukum Allah atau tidak. Maksudnya, tidak boleh kita mengklaim bahwa apa yang kita lakukan adalah syariat Islam dan seterusnya, karena belum tentu itu adalah syariat Islam. Itu hanyalah hasil ijtihad kita. Itu pun kalau kita ahlul ijtihad atau layak melakukan ijtihad. Kalau tidak, maka seharusnya kita merujuk pada hasil ijtihad para ulama mujtahid, bukan ngarang-ngarang sendiri. Katakan saja itu adalah hukum Anda berdasarkan pemahaman Anda atas hukum Allah. Let's say hukum fikih seperti yang ada di Iran misalnya, mereka menamakan hakim tertinggi mereka sebagai wilayatul faqih, bukan wilayatul hukmillah, karena hanya Nabi Muhammad SAW yang berhak menyandang predikat itu. Kenapa fikih? Karena dalam fikih ada pemahaman manusia. Fikih tidak menyatakan bahwa itu hukum Allah, tapi hukum yang digali dari firman Allah dan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan menamakan hukum yang Anda terapkan dengan syariah law, karena bisa saja pemahaman Anda itu bukanlah syariah. Karena sekali Anda menamakan sebagai hukum Islam, Anda melanggar pesan Nabi Muhammad SAW tadi. Apa kata Nabi? Belum tentu hukum yang Anda klaim sebagai hukum Allah itu betul-betul hukum Allah yang Allah mau. Sebelum saya akhiri pembahasan ini, saya ingin menukil Musnad Ahmad juz 7 halaman 611-612 hadis nomor 27041 dari Asma binti Yazid mengenai Abu Dzar Al-Ghifari. Setelah selesai membantu Nabi Muhammad SAW, Abu Dzar pergi ke masjid dan layah-layah di sana yang adalah rumahnya. Saat malam tiba, Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid dan mendapati Abu Dzar sedang tidur-tiduran. Lalu Rasulullah SAW membangunkan Abu Dzar, yang membuat Abu Dzar duduk terbangun. Kamu tidur dalam masjid? Tanya Rasulullah SAW.
Kalau tidak di sini, di mana wahai Rasulullah SAW? Ini kan satu-satunya tempat tinggal saya. Jika orang-orang mengeluarkanmu dari sini, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Rasulullah SAW. Saya akan pergi ke Syam, karena Syam adalah bumi hijrah, bumi mahsyar, dan bumi para nabi. Saya akan menjadi penduduk Syam, jawab Abu Dzar. Jika orang-orang mengeluarkanmu sekali lagi dari Syam, bagaimana? Tanya Rasulullah SAW. Aku akan kembali lagi dan kujadikan Syam menjadi rumah tinggalku, jawab Abu Dzar. Jika mereka mengeluarkanmu sekali lagi, bagaimana? Tanya Rasulullah SAW. Maka aku akan berperang dengan mereka, jawab Abu Dzar. Lalu Nabi Muhammad SAW tertawa dan menepuk-nepuk pundaknya. Aku akan tunjukkan yang lebih baik dari itu, sabda Rasulullah SAW. Baik wahai Rasulullah, demi bapak, demi engkau dan ibuku, kata Abu Dzar, patuhlah kepada mereka, para pemimpinmu, bagaimanapun cara mereka memimpinmu. Ikutlah mereka bagaimanapun mereka menuntunmu, sampai kamu menemuiku di surga. Teruslah begitu, kata Rasulullah SAW. Dan benarlah Abu Dzar dikeluarkan dari Madinah di era Utsman bin Affan, lalu dikeluarkan dari Syam di era Muawiyah, lalu diasingkan oleh Utsman ke Rabazah sampai wafat di sana. Ini diberitakan dalam kitab Tarikh Al-Muqaffa Al-Kabir oleh Al-Maqrizi. Hadis ini diperkuat oleh hadis lain dengan lafaz al-imara al-fajira khairum minal haraj. Kepemimpinan yang lacur lebih baik daripada pemberontakan yang penuh dengan pembunuhan dan hoax. Lihatlah sekarang yang terjadi di Afghanistan. Pemberontakan menghasilkan kerusakan lebih parah daripada pemerintahan yang korup di era sebelum Taliban. Hoax menyebar di mana-mana. Peperangan saudara sudah terjadi. Ini semua hasil daripada perebutan kekuasaan yang dibalut dengan agama. Korbannya adalah rakyat kecil. Demikian pembahasan kita kali ini. Kita bisa menyimpulkan bahwa dalam beberapa hal Taliban bukan melaksanakan hukum Allah, melainkan melanggarnya, termasuk pemerasan yang selama belasan tahun dilakukan atas warga Afghanistan. Ini tidak pernah ada syariahnya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukannya. Ini jelas telah menodai Islam, karena selama ini mereka menamakan diri mereka adalah pejuang Islam. Bagaimana orang tidak lari dari Islam jika kelompok yang menamakan diri mereka pejuang Islam tapi menerapkan akhlak yang justru dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kalaupun musik diharamkan misalnya, tak pernah ada fuqaha yang menghukum pemusik dengan hukuman mati. Sedangkan Taliban mereka mengeksekusi mati musisi folk Afghanistan Fawad Andorabi hanya karena bermain musik. Adakah ini hukum Islam? Bukan, ini bukan hukum Islam, bahkan dalam fikih pun tidak pernah ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan yang mudah bagimu, bukan yang susah. Nabi pun bersabda, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Bila ada dua pilihan hukum antara yang mudah dan yang susah, terapkan yang mudah. Jika ada dua pilihan hukum antara yang mengancam dan yang menggembirakan, terapkan yang menggembirakan. Selagi kedua pilihan itu sama-sama halal. Jangan membuat orang lari dari Islam karena ketakutan. Dan pilihan-pilihan itu ada pada pembahasan fikih yang kita bahas tadi. Lebih lanjut Nabi bersabda, qaribu wasaddidu fa innahu la yanju ahadum minkum bi'amalihi. Biasa-biasa saja dalam menjalankan agama, tidak boleh keras, tidak sembrono, bersikaplah moderat, karena tak ada satupun yang selamat dari neraka nanti dengan amalnya. Hanya dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa selamat dari siksa neraka nanti. Jadi kekerasan, kekejaman, kekakuan yang dilakukan oleh Taliban itu menurut siapa? Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkan umatnya kaku keras dalam beragama, melainkan lembut, mudah, dan toleran. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar perjuangan ini bersama-sama kita pikul. Juga secara bersama-sama kita nikmati balasannya di akhirat kelak. Amin ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.